Pada episode kali ini kita akan ngobrol soal desaan pemakzulan Gibran. Saat ini tuh Gibran dalam kondisi yang sangat terdesak, di mana selain purnawirawan TNI yang mendesak untuk dimakzulkan ke DPR, kemudian ada juga gerakan mahasiswa, kemudian civil society yang lain yang juga mendesak untuk pemakzulan Gibran. Sementara itu di sisi lain Presiden Prabowo Subianto sedang ke luar negeri. Otomatis saat ini yang menjalankan tugas pemerintahan adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada satu hal yang menarik. Ketika ada kapal feri penyeberangan yang di Selat Bali itu yang tenggelam, kalau dikabarkan terakhir itu ada 52 korban yang meninggal atau mungkin belum ketemu. Di masa lalu ketika zaman Pak SBY dan Pak Yusuf Kala menghadapi tsunami Aceh, Pak SBY menugasi Wakil Presiden untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang sama. Ketika Pak Prabowo berada di luar negeri, Pak Prabowo minta agar masalah ini segera diselesaikan tanpa ada menyisakan persoalan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Gibran? Gibran justru mengumpulkan para YouTuber yang menamakan diri YouTuber Nusantara. Jadi setiap kali Pak Prabowo keluar negeri, Gibran selalu mengumpulkan orang-orang yang mendukungnya, gitu. Jadi posisi Gibran ini memang banyak yang kemudian mengkritisi dan dijadikan alat untuk meminta dia untuk dipecat atau dimakzulkan. Sesungguhnya masalah yang menjerat Gibran ini saya bilang serius karena memang bukan hanya soal hukum, tapi juga soal ketaatan pada norma-norma sosial dan etika. Gibran bermasalah itu sejak sebelum dicalonkan, di mana salah satu sebabnya misalnya ngomong kalau dari bapaknya yang omongannya itu selalu berubah-ubah, anaknya nggak mau nyalon, ternyata nyalon, itu sudah melukai kepercayaan publik. Kemudian habis gitu dipaksakan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU strip 221 Romawi garis miring 2023. Ini yang menjadi persoalan bagi legitimasi Gibran. Ini bermasalah. Jadi Gibran saat ini sangat butuh bantuan, sangat butuh dukungan karena kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja secara politis. Gibran dan bapaknya sendiri sebenarnya mungkin tidak merasakan karena dia masih cengengesan. Bapaknya yang terakhir itu masih pamer foto naik ATV dengan cucunya di sebuah pantai. Kemudian masih banyak lagi. Sedangkan Gibran juga sama saja. Tidak ada kayak sense of crisis atau moral calling dari sosok wakil presiden ini. Makanya dia saya sebut ini kondisinya ini sangat mengkhawatirkan dan betul-betul butuh dukungan. Gibran itu sangat butuh dukungan. Apalagi saat ini ada lagi para warganet itu yang mulai menghembuskan lagi soal isu Fufu Fafa. Jelas Fufu Fafa ini ketika melihat postingannya itu adalah sebuah tindakan tercela. Tindakan tercela itu menjadi salah satu syarat untuk memakzulkan Gibran. Kenapa yakin kalau Fufu Fafa ini milik Gibran? Yang pertama, dari nomor telepon yang digunakan untuk mendaftar di KPU itu ternyata sama dengan nomor telepon yang didaftarkan di Gojek, sama juga dengan yang di akun Fufu Fafa. Artinya dari satu itu saja sudah tidak bisa dibantah. Kemudian yang kedua, dari investigasi kawan-kawan Tempo, Mas Pram, Cica, dan lain-lain itu menyebutkan kalau Kaisang juga sempat mengakui bahwa Fufu Fafa itu milik kakaknya, milik Gibran. Lalu kenapa kita saat ini harus memberikan dukungan kepada Gibran? Satu kali lagi ya, kita harus memberikan dukungan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa? Coba kita lihat sejarah wakil presiden kita. Yang pertama, Muhammad Hatta, jelas dia seorang pemikir internasional. Kemudian ada Sri Sultan Hamengkubuwono, bahkan itu menyerahkan kerajaannya Yogyakarta ke Indonesia. Dia juga menyusun buku Tahta untuk Rakyat. Semuanya ini
wakil presiden yang ya mereka sangat tahu tugasnya ketika presiden tidak berada di dalam negeri. Dari rentetan penjelasan tadi, bentuk dukungan yang paling penting saat ini adalah sebagai upaya untuk mencegah pemakzulan Gibran. Nah, dukungannya berupa apa? Kita dukung supaya Gibran mengundurkan diri. Jadi, mari kita yakinkan Mas Gibran. Kita yakinkan bahwa Mas Gibran itu sebaiknya mengundurkan diri daripada dimakzulkan. Kenapa? Dimakzulkan itu martabatnya jelas. Secara martabat itu jelas lebih rendah karena sama saja dipecat. Kalau mengundurkan diri kan enggak. Kemudian yang berikutnya, kalau Mas Gibran mengundurkan diri, ini bisa menghindari tagihan-tagihan yang belum lunas. Tagihan yang pertama, janji 19 juta lapangan pekerjaan. Coba kalau Mas Gibran nggak mundur, saya atau mungkin yang lain pasti akan menagih janji-janji dia kampanye. Mana yang 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan? Makanya daripada pusing mikir tagihan-tagihan itu, udahlah Mas Gibran sebaiknya mundur. Kemudian untuk kawan-kawan yang ada di dalam istana, yang ada di barisan staf khusus, di barisan tim humasnya Mas Gibran, ayo bantu kami-kami yang di luar untuk meyakinkan Mas Gibran bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk mengundurkan diri. Banyak sekali peristiwa yang butuh perhatian total dari Pak Prabowo. Janganlah membebani Pak Prabowo, kasihan. Kecuali Mas Gibran itu kalau nggak mau ya itu menegaskan kalau memang akun Fufu Fafa ini miliknya Mas Gibran. Nah, dukungan dari para pengikutnya itu adalah saat ini yang terjadi adalah memaklumi sikap Gibran yang merujuk pada sikap sosiopati. Maka support yang paling mungkin adalah menghindari pemakzulan itu tadi. Mas Gibran itu masih muda, masa depannya masih panjang. Kasihan kalau kemudian sampai dimakzulkan, kemudian di blacklist dari dunia politik karena melanggar etika. Belum lagi nanti dia seandainya KPK memeriksa adik iparnya Bobi Nasution, KPK memeriksa Bobi Nasution, nanti Mas Gibran juga terbebani. Ayolah, sebaiknya Mas Gibran mundur. Dan pastilah, jangan ragu Mas, kami dukung kok, kami dukung, semua pasti mendukung. Nanti tidak ada barisan sakit hati anti Gibran, udah nggak ada lah, itu jaminan. Dan pemakzulan tidak akan terjadi. Itu satu-satunya cara untuk menghindari pemakzulan.